Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema terserah mantan dan keluarganya mau bilang apa. Yang penting dia tetap kembali kepadamu. Ya. Jadi ya, ketika perpisahan itu terjadi, biasanya orang ingin bisa segera melupakan bayang-bayang seseorang ya dari masa lalunya ini. Jadi misal Anda berpisah dengan mantan. Nah, mantan ini pengen segera bisa move on lah. Pengen segera bisa melupakan Anda. Maka yang paling sering dilakukan orang adalah menggunakan metode membenci. Dia berusaha membenci Anda, berusaha mencari-cari kelemahan Anda, tiap hari menggibahi Anda, begitu kan? Kemudian mencari-cari sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada diri Anda, kemudian disematkan pada diri Anda. Pokoknya intinya kita ini salah semualah, bahkan lahir saja sudah salah. Nah, jadi ya, ketika penilaian ini disematkan kepada kita, ya kita tentu tidak bisa berbuat apa-apa kan. Wong mereka di dalam lingkaran keluarga mereka sendiri, ngerasani kita di grup-grup WhatsApp keluarganya, ya, ngerasani kita, mendiskreditkan kita, menyalahkan kita ketika pertemuan keluarga mereka. Ya enggak apa-apa, silahkan sajalah mereka mau menilai apa. Yang penting selama mantan bersama Anda sudah melakukan yang terbaik untuk dia. Ya, ya manusia itu ada yang tahu terima kasih, tahu balas budi ya. Tapi manusia yang tidak tahu terima kasih jumlahnya lebih banyak lagi memang. Anaknya sudah Anda jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan mungkin keluar duit juga tidak pernah ya. Semua Anda yang biayai. Kemudian kesehatannya juga Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya. Pokoknya tidak boleh capek-capek kalau bawa kendaraan. Lebih baik Anda yang kecapean, kelelahan, yang penting dia tidak capek ya, dan seterusnya dan seterusnya. Anda sudah melakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Tapi kan mungkin bagi mereka tidak ada yang pernah cukup. Kenapa ya? Karena sejak awal sudah tidak senang duluan. Tidak senang itu karena begitu banyak faktor ya. Bisa jadi memang mereka mendapatkan input atau masukan yang tidak benar, masukan yang salah sejak awal ya. Sehingga Anda tidak diberikan kesempatan yang fair untuk bisa menjelaskan diri Anda, menjelaskan konsep pernikahan seperti apa yang ingin Anda jalani bersama-sama dengan anak mereka. Jadi kalau sudah subjektif duluan, ya semuanya memang serba sulit. Begitu. Tapi enggak apa-apa ya. Semakin banyak mereka ngerasani Anda, insya Allah semakin sedikit pula dosa-dosa yang harus Anda pikul di pundak Anda. Jadi dosa Anda itu setiap hari itu diambil oleh mantan dan keluarganya, karena terus
ngerasani Anda ya, menghibahi Anda, bahkan mungkin juga memfitnah Anda. Jadi ghibah itu apa? Ghibah itu adalah membicarakan aib yang ada pada diri Anda, tetapi Anda tidak suka jika sampai persoalan aib ini dibicarakan. Ya, contoh ya, misal ada teman saya ya, sahabat saya, dia backgroundnya anak angkat ya, dari keluarga angkat begitu. Emang dipikir jadi anak angkat itu enak kan? Tidak ya. Tetap membawa beban yang berat, walaupun mungkin kelihatanlah dia tegar ya, bisa menjadikan keadaan dirinya itu sebagai bercandaan begitu ya. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang dirasakan oleh hatinya. Nek hatinya menangis kan tidak ada yang tahu ya. Begitu. Nah, ini kan keadaan ya yang tentu orang tidak ada yang menginginkan seperti itu ya. Orang pengennya lahir berada di bawah keluarga kandung yang menyayanginya dengan tulus dan memberikan hak kepada dia untuk bisa maju secara fair kan. Yang namanya anak angkat ya tentu sedikit banyak akan ada perbedaan lah perlakuan dengan yang anak-anak kandung ya. Dan jujur itu kan baik-baik saja ya. Agar misal ya ketika dia akan menikah, dia ceritakan bahwa ini anak angkat dan seterusnya. Jadi nanti kalau running ke depannya, biarpun kelihatan orang tuanya ini kaya, tapi kan orang tua angkat, dia tidak punya hak waris. Jadi jangan ngarep-ngarep tentang masalah warisan kan begitu. Itu kan baik sekali ya. Nah, misal masalah ini dighibahi, itu namanya menggibah ya, membicarakan sesuatu yang dia tidak suka jika itu dibicarakan ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya memfitnah ya. Jadi fitnah itu sesuatu yang tidak ada pada dirinya, tetapi diada-adakan untuk menumbuhkan kebencian terhadap dirinya. Dia datang baik-baik dengan penuh kesetiaan. Dibilangin dia hobi kawin atau tukang kawin. Kan begitu. Itu namanya memfitnah lah. Tukang kawin bagaimana? Misal kalau dia sendiri baru mau akan nikah. Di mana istrinya yang lain atau wanita-wanita yang pernah dia nikahi yang lainnya. Begitu. Itu namanya memfitnah. Dan berbagai contoh lainnya ya. Nah, jadi ya sekarang terserahlah mereka mau bilang apa, mau menyematkan label atau stigma apapun terhadap diri kita, terserah mereka. Yang penting anaknya, si mantan itu, kembali kepada Anda. Caranya bagaimana? Ya caranya memang saat kita ini sudah dicitrakan yang serba tidak baik, ya kita terus memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Adil, agar orang-orang ya yang kemudian terus-menerus ya membicarakan Anda, ngerasani Anda itu mendapatkan teguran dari Allah. Ya, maka yang Anda lakukan adalah senyumi saja. Senyumin saja, kemudian Anda berusaha berbuat baik dan tidak perlu capek-capek untuk menjelaskan apapun kepada mereka lagi. Ya. Orang baik ya, semua orang akan bilang dia baik. Itu artinya dia orang baik. Oke lah kalau dia tampil misal di depan umum kelihatan baik kan karena orang jaim, tapi kan bisa dicek ya ke tetangganya, ke sahabat-sahabatnya. Misal dia pindah tempat beberapa kali,
semuanya punya penilaian yang baik kepada dia, maka dia orang baik. Dia tidak perlu lagi pasang iklan mengatakan saya orang baik. Tidak perlu, karena orang baik itu akan secara alamiah orang bertutur mengatakan dia orang baik. Ya, nah, kan yang bilang tidak baik hanya keluarga mantan dan mantan saja, karena memang mungkin ya mantan berusaha untuk melupakan Anda dengan cara membenci dan menumbuhkan kebencian terhadap diri Anda, ya. Tetapi ya, ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, mbok yo manusia itu berkumpul semua untuk membenci kita, ya, membuat berbagai kisah-kisah agar orang membenci kita. Kalau Allah melindungi kita, maka insya Allah kita tetap mulia kok, tetap baik-baik saja. Semua orang tuh berkumpul agar kita ini mulia, membuatkan citra yang baik tentang diri kita. Tapi kalau Allah tidak ridho, ya tidak mulia juga tuh orang. Karena itu memang yang bisa kita lakukan adalah selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Salat yang terbaik yang bisa kita lakukan, puasa yang terbaik yang bisa kita lakukan, sedekah yang terbaik, ya. Kemudian kita mengisi diri kita dengan akhlak yang mulia, yang baik. Kalau ada kesempatan menunaikan ibadah haji sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan, mengisi hidup kita dengan ibadah-ibadah sunnah agar Allah ridho dan cinta kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Ya, rupa manusia itu bisa pergi ke salon. Karena itu Allah tidak melihat rupanya. Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakan. Mbok yo pakai bedak 15 lapis, aslinya seperti apa, Allah tahu. Ya, Allah juga tidak melihat banyaknya harta. Ya, apalagi harta itu tidak pernah dibelanjakan di jalan Allah. Pelitnya luar biasa, misal begitu. Manusianya ini. Tetapi yang Allah lihat pada diri seseorang tadi adalah hatinya, kebaikan hatinya. Karena hati yang baik itu akan memancarkan sikap dan akhlak yang baik. Ya, yang Allah lihat adalah amalnya, perbuatannya, ibadahnya. Karena itu kita terus berusaha, dan asal ada keinginan, insya Allah semuanya memiliki kesempatan untuk mengupayakan dirinya menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Kalau Anda dekat dengan Allah, semua yang Anda inginkan untuk bisa kembali kepada Anda, termasuk mantan sak bapak, sak ibunya, datang nyungsep minta maaf kepada Anda, semuanya sangat mungkin terjadi, tentu jika Allah mengizinkan apa yang Anda mohonkan itu. Karena itu teruslah memohon kepada Allah, karena bersama Allah hidup insya Allah menjadi berkah, menjadi mudah, menjadi indah, dan menjadi sesuatu yang manfaat bagi diri Anda dunia akhirat.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.